Aja kita cicip yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kriuk-kriuk banget, garing. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini. Hai, assalamualaikum pemirsa, terutama yang request keripik atau rempeyek paru. Alhamdulillah aku sudah sajikan. Ini ada 2 kg paru. Kita bikin 1 kilo dulu aja. Dan untuk 1 kg paru yang sudah direbus, kita siapkan 500 gram tepung beras, 100 gram tepung kanji, 50 gram tepung maizena, 1 butir telur, kemudian santan 60 ml, air 700 ml, 2 sendok makan ketumbar, 5 bawang putih dan 7 kemiri, kemudian garam dan penyedap. Sebetulnya untuk bumbu terserah saja selera teman-teman, dan untuk resep teman-teman juga boleh menggunakan resep rempeyek favorit. Jadi sebetulnya resep rempeyek dengan resep keripik paru ini hampir sama. Baiklah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Teman-teman yang nggak boleh terlewat ini kemiri. Jadi kemiri ini bikin dia tambah renyah. Oke, setelah bumbunya halus, kita masukkan ke dalam baskom yang agak besar ya. Dan kita masukkan juga telurnya. Lalu setelah itu kita kocok rata antara bumbu dengan telur. Pemirsa, keripik paru yang renyah tidak hanya ditentukan oleh bumbu dan resep, tetapi dari trik dan teknik pembuatannya. Jadi simak sampai akhir ya. Kita masukkan tepung berasnya. Nah, untuk tepung beras teman-teman bisa beli yang sudah jadi seperti ini ataupun bikin sendiri dari beras. Dan tentunya nanti kalau bikin sendiri dan belum kering, itu akan mengurangi kadar air yang kita tambahkan. Ini kita tambahkan juga kanji, kemudian juga tepung maizenanya kita tambahkan. Untuk takaran santan ini boleh dilebihkan. Aku menggunakan hanya sekitar 50 ml saja karena menggunakan banyak kemiri. Jadi kalau santan, teman-teman kalau ingin lebih gurih boleh ditambahkan. Tambahkan santan dengan mengurangi airnya tentu saja. Jadi nanti pas menuangkan air dikurangkan sedikit kalau santannya lebih banyak. Oke teman-teman, ini ketika kita mengaduk jangan langsung memasukkan semua air, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya nanti adonan ini lebih mudah merata dan tidak ada berindil-berindilannya. Pemirsa, sekarang kita siapkan parunya. Jadi dari bongkahan besar ini kita buat dulu irisan yang agak tebal. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat yang lebar gitu ya, ini irisan yang tebal tadi kita iris lagi 2, 3, bahkan sampai 4 kali pengirisan hingga dia menjadi lebar. Jadi teman-teman bisa perhatikan, pertama itu dari satu sisi ke sisi yang lain ya, kemudian nanti hasilnya itu dari tengah kita toreh lagi. Jadi yang tadinya kecil ini bisa jadi sebesar ini teman-teman. Nah kemudian ini bagian belakangnya, kalau masih ada yang tebal kita tipiskan lagi hingga dia betul-betul akan nampak tipis. Menipiskan paru ini menjadi bagian yang sangat penting, karena kalau nanti parunya itu masih tebal kemudian digoreng, maka kemungkinan setelah kering sesaat itu kalau dibiarkan agak lama dia akan melempem. Jadi teman-teman perhatikan betul, paru ini harus betul-betul diiris tipis. Dan tentunya karena diirisnya sangat tipis, maka ada keuntungan lain, yaitu secara volume nanti akan lebih banyak. Jadi jumlah keripiknya akan lebih banyak. Dan teman-teman, ini juga kunci dari penyelesaian sekali goreng selesai. Kalau misalnya tebal-tebal, itu terpaksa harus digoreng 2 kali. Nah seperti ini, tipis-tipis. Nah teman-teman, kadang kita kalau beli keripik paru itu kan ada yang benar-benar kotak gitu bentuknya. Dan tipsnya adalah kita buat irisan yang
kelihatan perseginya. Jadi ini kayak gini ya, udah kelihatan banget perseginya. Baru kemudian kita tipiskan. Kalau yang tadi itu kan bentuk apa adanya paru ya. Kalau yang ini kita sisir dulu bagian-bagian yang tidak simetrisnya, kemudian kita bikin bentuk persegi 4, baru kita pipihkan. Dengan demikian, maka hasilnya akan menjadi bentuk-bentuk yang lebih teratur. Dan biasanya untuk komersil ini akan lebih baik. Jadi seperti ini, lebih teratur bentuknya. Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ingin ukurannya besar-besar, jadi teman-teman bisa iris dulu agak lebih tebal dibanding yang tadi ya, lebih tebal dibanding yang tadi. Dan langsung diambil seperti ini. Jadi sekali iris langsung tipis tapi kecil-kecil. Nah pemirsa, setelah kita dapatkan irisan yang tipis-tipis, kita celupkan ke tepung yang sudah kita siapkan tadi. Dan untuk konsistensinya, pokoknya dia bisa melekat semuanya, itu sudah cukup. Oke, sekarang kita goreng. Ini yang lebar tadi ya. Oh ya, lupa aku sampaikan bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan kerupuk yang flat gitu rata, itu sebaiknya kayak bikin peyek, ditempelkan dulu di samping, baru dimasukkan ke dalam minyak. Lupa ya, waktu syuting tidak aku peragakan, tapi aku sampaikan saja tipsnya. Lihat ya, keriting kayak gini, bagus. Nah, kita balik. Nah teman-teman, setelah selesai dibalik, kita tunggu sampai betul-betul kering. Tandanya nanti minyaknya nggak berbuih lagi, nggak bunyi lagi, itu sudah kering. Bisa jadi 2 box besar ini, dan sebagian udah dimakan. Nah ini penampakannya ya, kayak gini. Teman-teman lihat ya, dia keriting gitu, tepungnya itu hasilnya keriting. Dan kita nyoba yang kecil, kita cari yang kecil aja ya. Ini yang masih kelihatannya keriting ya, kecil, kecil aja. Kita cicip yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kriuk-kriuk banget, garing dari suaranya ya. Sama nasi putih gitu aja, ini udah enak banget. Ambil nasi putih aku. Nah teman-teman, kita akan coba dengan nasi putih, biar ini bukan cuma untuk snack tapi juga bisa dijadikan lauk. Kita lihat ya, barengan. Aku barengin makannya sama nasi putih. Lihat. Ini kan renyah banget ya, dipotong itu renyah banget. Kita coba kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini. Rasanya itu kontras banget ya, nasi putih sama paru dengan bumbu rempah yang kentara banget rasanya. Nah, pakai kali lagi ya. Bikin lagi ini sih, makan gini aja udah enak nih, ya pakai apa lagi, gini aja udah enak. Nah pemirsa, ini dia keripik paru atau rempeyek paru yang sudah aku kemas dengan plastik, dan ini akan aku kirim ke anakku yang di pesantren ya, dia kuliah sambil pesantren, jadi lumayan untuk tambahan lauk. Dan tentunya ini juga bisa jadi ide bisnis yang luar biasa karena harga keripik paru itu mahal teman-teman. Makanya aku bikinkan supaya banyak dapatnya, dan sekalian juga aku tambahkan ada beberapa item lainnya akan aku kirimkan. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat. Lilis Rahma mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap berbagi, berbuat manfaat pada sesama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.